Selamat datang di senior kami. Selamat menyaksikan. Saya Yuwana Dan saya Lucy. Hari ini kita akan membahas perjalanan kuliah dari semester 1 sampai semester 5 dengan obrolan santai tapi tetap bermanfaat. Kita hari ini kedatangan para narasumber yang hebat. Bisa nih kita perkenalkan dulu narasumber dari Abang Ganteng dulu nih. Siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikram Anwar Ramadhani, biasa dipanggil Anwar. Silakan yang kedua. Saya Ulfa. Halo semuanya, saya Fatimah Amanda. Nah, dari kakak-kakak yang udah datang sebagai bintang tamu ini akan berbagi pengalaman, cerita, dan pelajaran penting selama menjalani kuliah dari semester awal sampai akhir. Baiklah, langsung saja kita mulai. Dari pertanyaan pertama nih. Apa alasan utama kalian memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Dari mana dulu nih? Bisa kakaknya dulu. Ayo kakak cantik, Fatim. Baik. Jadi alasan Ya, alasan utama kalian memilih JPBS ini sebagai pilihan tempat kalian. ya. Jadi alasan saya masuk jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini adalah karena sejak SMP saya tertarik dengan hal yang berhubungan dengan sastra seperti itu. Oleh karena itu saya memilih jurusan ini untuk saya masuki sebagai alat atau wadah bagi saya untuk mengembangkan pengetahuan saya lebih lanjut lagi tentang sastra seperti itu. Oh, jadi kakaknya suka sastra dari dulu. Iya benar. Bagaimana dengan kakak? Hai, ya baik. Kalau saya untuk alasannya mungkin ada yang sedih dan juga senangnya. Nah, kalau yang senangnya ini saya merasa dulu kalau ketika saya SMA itu nilai bahasa Indonesia saya tinggi. Nah, jadi saya kira nih berkat yang nilai saya tadi tinggi, ketika saya masuk jurusan ini akan sama seperti itu. Ternyata salah, pelajarannya susah, Mata kuliah. tugas-tugasnya iya, mata kuliahnya susah, tugas-tugasnya susah, semuanya lah pokoknya. Oh, kamu berbanding kira terbalik. kita belajar bahasa saja kan? Iya betul, seperti maja seperti Iya. itu. Ternyata lebih. Ternyata ada sastra. Iya, semantik, Iya. Polres, Linguistik, modernistik, ya, linguistik juga. Terus yang kakak cantik ini yang mana? Kalau saya sih sebenarnya ini bukan pilihan ya, lebih ke terjebak kayak udahlah karena udah masuk sini jalanin aja. Tapi dari proses ini saya banyak belajar juga kok, seperti itu tidak ada pilihan. Iya. Berarti ini tidak ada yang terjerumus atau salah masuk jurusan? Nggak ada. Iya, salah masuk jurusan sebenarnya. Kalau bahasa Indonesianya saja saya itu suka saja, tapi kalau untuk sastranya saya kurang. Kalau untuk seperti pantun, puisi itu saya masih kurang sekali. Saya lebih suka kalau sastra itu seperti cerpen atau novel seperti itu, karena saya memang suka membaca, tapi tidak suka membuat karyanya. Nah, selama kalian jadi mahasiswa JPBSI, pelajaran apa nih atau nilai yang paling berharga yang kalian dapatkan sejak semester 1 hingga sekarang? Banyak Pak ya. Dari kakak siapa dulu nih? Boleh dulu Saya kakak. saja ya, baik yang pastinya pelajaran ini sangat banyak. Yang pertama dari semester 1 itu kan sudah banyak nih pengenalan dulu tentang teman-temannya seperti itu, dan juga mata kuliahnya, dan juga untuk yang nilai-nilai lainnya yang saya pelajari selama semester 1 sampai 5 ini tentang bagaimana nih bahasa Indonesia itu tidak hanya menggunakan bahasa baku, ada juga cerpen seperti itu, puisi, kemudian juga artikel, nah seperti itu saja kalau dari saya. Terus dari kakaknya, yang berdua ini siapa dulu mau nih? Saya sih kalau dalam mengambil jurusan ini tuh banyak banget dapat ilmu seperti banyak kosakata yang ternyata itu banyak yang tidak baku yang selama ini saya pelajari. Terus itu untuk setiap mata kuliahnya itu kita tuh tidak bisa menganggapnya itu remeh, soalnya kayak ada aja beberapa dari tiap mata kuliah itu. Iya. Iya, seperti itu. Misalnya dari semester 5 kok banyak banget tugas dari minggu ke minggu. Tidak Iya. bisa kan?
Mana datanya itu kayak mengejar gitu. Iya. Terus Kakak Fatin gimana? Kalau dari saya kurang lebih saja seperti dua teman saya ini. Banyak hal yang mengejutkan tentunya di jurusan ini kan. Apalagi dulunya saya mengira kalau bahasa Indonesia ini hanya seperti yang Anwar bilang tadi, Iya. majas atau hal lainnya. Ternyata lebih banyak anak-anaknya seperti itu. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil dari jurusan ini itu bahwa ternyata bahasa Indonesia sesimpel itu. Ya Banyak kan hal lebih mengejutkan. iya lebih benar. gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi lah. Dan dedor lah seperti Iya. itu. Iya. Terlalu Sudah ada lagi? Cukup. Terus apakah ada perbedaan paling terasa dari diri kalian nih antara semester 1 sampai semester 5 nih? Dari kakak siapa dulu nih? Saya. Kalau dari saya perbedaan dari semester 1 dan semester 5 ini tentu saja ada ya, karena di awal semester 1 itu saya kayak kurang tahu apa itu bahasa Indonesia, yang lebih mendalam lagi tentang bahasa Indonesia seperti itu. Apalagi tugas-tugasnya kan banyak kayak artikel dan pantun, puisi dan lain sebagainya. Dari semester 1 yang awalnya apa yang saya ketahui itu kurang, di semester 5 ini saya lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang seperti apa gaya bahasa atau bagaimana menuliskan bahasa lisan ke bahasa tulis seperti itu. Terus siapa nih selanjutnya? Kalau saya, kalau dari semester pertama sampai sekarang ini kan di awal semester itu masih banyak mata kuliah umum. Kalau makin kesini itu kita makin banyak mata kuliah wajibnya. Jadi kalau awal-awal itu kan kalau semester kalau mata kuliah umum itu lebih gampang, jadi kayak kita masih gabung sama kelas Iya, lain sama juga kan. juga. Nah kalau sekarang ini kan kita lebih fokus, Iya. jadi kita bahkan jarang sekali kan ya gabung antara kelas A1 dan A2, lebih banyak A1-nya seperti itu. Jadi kayak lebih semakin naik semesternya itu semakin susah lah anggapannya mata kuliah yang harus kita ambil ini. Jadi banyak banget lah rintangannya seperti itu dari saya. Kakak yang ganteng? Aduh, baik. Kalau dari saya, yang pasti perubahannya saya tambah ganteng. Ya seperti itu. Lebih Dari yang kelihatan. ya, dari yang gundul dulunya kan, sekarang sudah ada rambut Terlihat seperti ini. sekali. Betul ya. Kemudian kalau untuk perubahan lainnya, saya juga lebih dalam lah seperti itu, mendapat pelajarannya, ilmu-ilmu baru, dan juga teman-teman yang semakin saya akrab seperti itu. Iya. Nah, dari kalian yang sudah menghadapi pengalaman serta rintangan, apakah ada cara kalian bertahan menghadapi perjalanan kuliah dari semester 1 sampai sekarang ini? Perjalanan cara kayak Caranya- mempertahankan di Iya, cara Iya. biar kita tetap waras. walaupun Waduh. susah gitu, Iya. merasa kayak aku sekolah jurusan nih, tapi apa sih membuat kalian bertahan sampai sekarang? Iya. Kalau susah tuh sangat susah Iya. ya. Kalian juga merasakan bagaimana Pastinya, susahnya. iya. Ya, tapi berkat dukungan orang tua, keluarga atau teman-teman di prodi atau kelas kita ini, Iya. saya jadi berusaha bertahan agar nantinya kita bisa lulus bersama-sama seperti ini. Oh iya, satu kelas tuh lihat. Iya, benar. Kalau dari saya, yang pastinya harus tetap semangat, bersyukur, dan juga tetap nge-gym. Nah, jadi konsistensi itu bisa kita lawan lah dengan berolahraga. Nah, dan juga yang pastinya juga harus menerima lah juga apa yang sudah kita jalani, itulah yang harus kita akhiri juga seperti itu. Ya, kalau saya sih karena ini sudah terlanjur setengah jalan lebih, ya sudah jalani saja. Mungkin memang ini jalannya. Iya, iya. Itu aja kalau saya. Ada lagi nggak? Cukup. Oke. Misal nih kalau kalian itu kayak terasa sulit banget nih, terus ada kah gitu momen yang bikin kalian mengubah pandang dari JPBS ini, misalnya wah ternyata JPBS ini kayak gini-gini, ada nggak sih momen gitu? Momen sulitnya berarti ya. Ya, yang cara Wah. kalian memandang cara- JPBS ini kayak wah gitu. Untuk ya pandangannya pastinya sangat berbeda dengan yang apa saya pikirkan seperti itu. Apalagi kan ditambah nih dengan
dosen-dosen yang misalnya nih berikan tugas tiap minggu harus 800 kata, 500 kata, nah itu tuh membuat saya semakin jadi pikiran biasanya. Jadi saya juga harus beranilah gitu melawan pikiran dan Iya. diri saya sendiri, ya seperti itu. Semangat dong, kan membawa diri sarjana. Betul. Ayo kakak yang cantik siapa ini duluan nih, kakak glowing nih. Oke, kalau di JPBS ini kita tentu banyak membuat karya kan, dari cerpen, pantun, puisi. Saya yang awalnya tidak bisa, jadi mulai belajar. Nah, jadi semua karya yang saya buat itu untuk berdasarkan pengalaman. Jadi saya memperbanyak pengalaman saya untuk membuat banyak karya saya sendiri. Jadi saya mulai kalau kata anak sekarang itu healing. Ya, healing. Banyak tugas kita healing. Tetap healing Iya, loh. banyak Sambil tugas. diselingnya oleh tugas, Iya. jadi tetap harus healing tiap minggu seperti itu. Jadi itu pengalaman yang saya buat dalam semua cerita-cerita saya, karya-karya saya, seperti itu. Kakak Fatin? Kalau dari saya, setelah masuk jurusan PBS ini, saya menjadi banyak hal yang saya dapatkan. Saya jadi mengetahui bahwa ternyata bahasa pertama yang anak keluarkan itu dapat kita teliti. Iya. Bagaimana mereka mengalami gangguan dan sebagainya itu bisa kita Kita teliti, teliti. bisa kayak kader gitu. Iya, ada sebabnya, Iya. tidak hanya alami seperti Iya. itu. Ada hal yang mempengaruhi dari luarnya seperti itu. Wah, hebat sekali ya. Betul sekali ya. Ayo. Jadi selama kalian kuliah ini pasti ada orang spesial nih yang membantu kalian selama kuliah biar semangat. Nah, Iya, apakah betul. orang spesial itu dari keluarga, teman atau dosen? Atau dengan pasangan? Iya. Yang mau semangat, aku mau semangat nih, ada pasangannya. Dari kak siapa nih dulu nih, ayo. Mungkin yang memiliki pasangan terlebih dahulu. Iya, Waduh. kan luar. Dari saya yang Ini pasti pacarnya di belakang pembaca ya. Ya, baik, kalau dari saya yang pastinya semuanya itu pastinya lah mendukung juga, mulai dari teman, keluarga dekat, keluarga jauh, keluarga sangat jauh, sepupu 2 kali. Nah, kemudian juga untuk yang pasangan ini kan pastinya juga sangat membantu saya lah. Ketika saya ada hal yang saya perlu lah, dia pasti ada membantu saya. Kemudian saat saya Jangan bingung, nangis. sedih saya, soalnya Apa pasangan apa doakan saja. Iya, soalnya pasangan saya ini sangat hebat. Weh, boleh hebat ya, selalu berusaha padanya, Iya, mendukung. betul. Oh, hebat sekali ya, kakak Chandra ya. Saya sangat beruntung. Bagus sekali ya. Iya, sangat Jangan beruntung. disia-siakan ya. Iya, pasti. Kalian harus sampai ke pelaminan. Iya. Podcast ini menjadi saksi. Iya, saksi. Iya. Ayo kakak lupa. Mungkin kalau saya itu pastinya dukungan keluarga yang selalu ada. Jadi kayak ada harapan dari mereka untuk saya, jadi itu yang selalu saya usahakan. Lalu mungkin selebihnya itu ada kayak teman. Jadi kayak kita harus lulus bareng lah. Jadi itu kayak membuat semangat saya itu semakin tinggi lah untuk menjalani kegiatan di kampus. Itu tuh bukan hanya dari teman kampus, dari luar kampus juga ada seperti itu. Kakak Fatin? Ya, benar seperti yang Ulfa katakan tadi, bahwa dukungan keluarga itu sangat penting bagi saya, terutama diri saya sendiri Iya. untuk menjalani perkuliahan yang sangat sulit ini. Apalagi pernah ada satu tugas yang membuat saya sangat down parah. Di sana saya menangis karena ya pressure-nya sangat kuat sekali. Ya, saya sampai menelpon orang tua saya dan menangis sejadi-jadinya. Nah, Tidak kuat atau gimana nih? Atau tugasnya kesusahan? tugasnya karena ya seperti itulah, jadi orang tua saya memberikan dukungan, kata-kata motivasinya Iya. bahwa ini loh yang kamu harapkan dari semenjak lulus SMA, kamu sudah mau berkuliah dan memilih jurusan ini. Iya. Jadi kamu harus menyelesaikannya seberat apapun itu. Ada ayahnya di sini yang Iya. mendorong kamu dari belakang, yang pasti menyemangati dan membantu jika ada hal yang susah seperti itu. Wah, berarti peran keluarga di hidup kamu tuh kayak terasa banget gitu Iya, ya, bener. dukungan, support gitu. Jadi kalian yang masih ada dukungan dari orang tua itu kayak harus semangat ya, jangan disia-siakan. Nanti kalau tidak ada, kalian Iya. bakalan misal. Setuju. Ya, selanjutnya mata kuliah apa nih yang menurut kalian paling memberi dampak besar pada pengembangan diri kalian masing-masing? Misalnya semantik nih, atau korespondensi, atau linguistik.
Ada nggak nih? Kalau saya sebenarnya semua mata kuliah sangat berdampak ya bagi saya, banyak ilmu yang dosen-dosen berikan kepada saya. Ya. Tapi ada satu mata kuliah yang sampai saat ini saya ingat, Apa itu? ada kritik sastra. Kalau kalian juga masih ingat bagaimana kita mengerjakan tugasnya. Nah, di sana kan kita membuat artikel ya. Jadi Bapak itu sangat teliti dalam mengoreksi Iya. tugas-tugas kita. Nah, dari sana saya jadi lebih memahami dan mengetahui bagaimana cara membuat artikel yang benar-benar penelitian seperti Iya, itu. supaya bisa terbit ya. Iya, benar. Nah, kalian ganteng? Baik, kalau dari saya juga sepertinya sama lah dengan Pak Tim. Semua matkul itu penting, tapi untuk yang satu lebih saya ingat yaitu matkul kuliah umum bahan bahasa itu, karena menurut saya itu tuh seru lah, karena juga kan kita menyurvei langsung ke tempat sana. Kemudian juga yang teman-teman kelompok saya itu seru dalam berkomunikasinya, cerita-ceritanya banyak, dan juga yang pastinya saling mendukung lah satu sama lain. Nah, sehingga hal itu dulu yang membuat saya nih sampai semester 5 ini, wah ini nih paling keren lah, seperti itu, hebat banget. Itu pada saat semester 1 atau 2 ya? Iya. Iya. Karena ya seperti itu. Oh, hebat sekali ya. Iya. Kayak dari Kakak Lupa gimana nih? Ya, benar seperti teman-teman tadi, kayak mata kuliah itu semuanya tuh saling melengkapi. Mungkin dari kebahasaan, kesastraan, mereka punya nilai plus masing-masing dari mata kuliah itu. Jadi menurut saya sih tidak ada mata kuliah yang terlalu berarti ya. Saya mengikuti alurnya saja. Semantik gimana semantik? Nampak saya pusing lihatnya, nampak ada paham ya. Aku gimana sih? Wow, hanya bisa wow ya. Yang bisa apa saja ya. Nah, dan kakak-kakak sini nih pasti mengikuti organisasi kan? Nah, bagaimana sih cara Iya. kalian mengatur waktu antara tugas kuliah atau organisasi agar tetap seimbang? Misalnya ada tugas banyak terus dempet dengan kayak jadwal rapat, terus bagaimana tuh kalian menjaga tetap seimbang dengan gitu? Dari kakak siapa nih dulu nih? Kalau dari saya yang pastinya jawaban saya ini singkat saja, jalani saja. Nah, Jalanin saja sampai bisa terbagi waktunya. Nah, seperti itu. Misalkan kita nih ada rapat, nah itu bisa saja setelah pulang rapatnya itu saya nugas. Akan tetapi ya pastinya juga jadi begadang. Ya itulah paling kurangnya itu, karena yang begadang tadi saja sih. Iya. ya sama seperti Anwar tadi, jalani saja. Tapi ingat lagi tujuan kita ke kampus ini untuk apa? Iya. Yaitu untuk berkuliah. Jadi prioritaskan tugas di mana itu tuh memang untuk diri kalian, bukan untuk organisasi atau yang lainnya. Karena tujuan kita ke ULM ini ya untuk berkuliah, seperti menuntut ilmu. Ya, kalau saya sih setiap tugas itu pasti punya deadline kan, tidak mungkin dosen memberi H-1. Jadi saya walau mengerjakannya selalu H-1, tetapi kalau untuk organisasi juga, karena saya merasa saya punya tanggung jawab, jadi saya tidak pernah mendahulukan atau membelakangkan siapapun. Jadi kalau memang di sana ada tugas saya akan mengerjakannya. Jadi misalnya ada rapat sekalipun saya akan hadir kalau memang saya bisa. Tapi kalau memang berhalangan, Iya. kalau saya tidak Izin bisa, ya? iya. Izin. Jadi saya mengikuti organisasi itu, artinya saya memberikan tanggung jawab saya kepada Iya. organisasi itu. Jadi saya harus bertanggung jawab, tidak boleh melalaikan, apalagi semena-mena, walau kayak gini loh, tapi tetap aja kayak saya menempatkan diri saya dalam suatu wadah, jadi saya harus bertanggung jawab akan hal itu. Ya, misal nih kita ikut BEM, kita harus bertanggung jawab walaupun kita ada kesibukan di lain, tapi kita kan punya tanggung jawab juga. Jadi teman-teman bisa kayak menjaga keseimbangan waktunya. Betul. Ada lagi? Cukup deh. Terusnya nih, ketika kalian kayak terasa kayak sulit banget ini kayak ngerjain tugas, terus kayak capek banget tuh. Nah, saat kalian hampir menyerah, apa yang membuat kalian tetap bertahan di jurusan ini? Atau pacar, teman, atau orang tua? Pasangan lagi ya. Kakak Anwar dulu nih, ayo. Kalau dari saya, kalau sedang mendapat kesulitan ya, jadi ya pada saat ada tugas ya. Iya, seperti itu tugas. ya. Saya sih solusinya tidur, karena tidur menurut saya ini bisa mengembalikan
energi, pikiran jadi tenang, kemudian juga badan jadi plong. Nah, jadi menurut saya selain itu juga kopi sih ya, kopi Iya. ini sangat perlu lah untuk kita ya. Kopi kenangan ya. Itu bukan. Cukup kopinya saja, kenangannya jangan. Iya, untuk kopinya saja ya. Kalau dari saya seperti itu. Wah, berarti teman Anwar ini kopi guys, kopi Ya, bikin kopi dan kita tidur, down. betul. Kopi dan tidur. Berarti ya, Mas. ada bikin saat kalian satu rumah. Kopi yang banyak ya. Tepuk tangan dulu. Apa dulu nih? Sebenarnya saya sangat setuju dengan Anwar tadi kalau sedang capek itu tidur tuh sangat menyenangkan. Ya. Jadi saya kalau sudah sangat capek pun tugas tuh saya tinggal dan saya memilih tidur. Jadi kayak tidur aja lah dulu. Soalnya kalau kayak ngantuk banyak tugas itu jadinya moodnya nggak baik. Beneran. Jadi saya Jaga mood dulu. Iya, jaga mood dulu. Habis itu kalau itu masih nggak berhasil, saya biasanya ngajak teman saya. Biasanya kan kalau untuk jalan-jalan itu di bike tuh kalau yang nggak janjian, jadi kayak nggak sih besok Dadakan ya. Iya. Kalau janjian kan nanti kayak tidak jadi. Iya, jadi kayak gas besok ke pantai. Jadi kami langsung Iya. udah tuh kalau esoknya pasti capek lagi dan betul tidur lagi dan tugasnya kayak Kalian ini sepertinya sistem SKS deh. Apa tuh? Sedang kebut semangat ya. Oh, Ya, iya. ketahuan dari muka-mukanya nih. ya dan Kalau saya ini- seperti itu. Kalau dari saya sama seperti yang lainnya, saya juga kalau memang tertekan sekali dengan tugas, saya memilih meninggalkan hal yang membuat saya terganggu. Jadi saya memilih tidur atau bermain game gitu. Tugas apa ya yang ada masuk? Banyak. Iya, kayak kalau kebanyakan tuh kan makin pusing kepala ini. Iya. Apalagi kalau udah tuannya berdekatan itu jadi bingung. Iya. Kerjakan yang mana dulu nih gitu. Jadi akhirnya memilih tidak mengerjakan. Semantik dulu, semantik nih. Kita penelitian ya semantik ya. Iya. Nah, kalian kan sudah menjadi kakak tingkat nih. Apakah ada saran atau hal penting yang disampaikan untuk adik tingkat untuk menghadapi kuliah Kuliahnya. ini? Yang deg-degan gini. Atau ada motivasi nih untuk adik tingkat. Mungkin hanya pesan saja ya, karena itu yang saya rasakan dulu dan saya sangat menyesalinya. Jadi ketika kalian sedang kelas, catatlah apapun yang dikatakan oleh dosen. Ya. Walaupun kalian merekamnya, itu tuh pasti Dicatat. iya, tidak akan dicatat. dicatat. Seberantakan apapun tulisan kalian di binder atau di buku kalian, tetap catat Nanti hal bisa yang kok dikatakan oleh diperbaiki, dosen. ya. Iya benar. Karena itu sangat penting. Ini catatannya. Betul. Nanti setelah kayak disuruh kumpul, kayak mencari di mana nih, mana nggak ada. Karena kalau ada tugas itu tuh sangat dibutuhkan. Catatannya, Iya. iya. Betul. Siapa nih lagi nih? Kakak Anwar. Iya, dulu saya lagi ya. Ya, kalau dari saya mestinya cari diri kalian dulu. Nah, Mbak, dengan cari diri kalian ini, kalian bisa lebih mengenal siapa kalian, bagaimana kalian bisa menjalani perkuliahan dengan baik. Untuk pesan yang lainnya, tolong tetap tidur, begitu saja. Wah, Iya. langsung sekali ya pesannya Tolong itu tetap kan ya. tidur, Ya, iya. ya. Tolong tetap tidur. Kelas tinggi. Kalau lupa gimana nih, ada dah? Kalau dari saya sih cukup seperti kerjaan tugas sebelum deadline aja. Jangan SKS ya teman-teman. Tidak boleh ditiru ya teman-teman. Iya. Soalnya ya untuk kayak kenyamanan gitu. Iya. Jadi kayak kalau dikejar-kejar tuh ternyata kayak Setelah kita kerjakan kan kita lebih kayak Iya. damai, kayak Iya. tidak ada tekanan gitu, kayak tidak ada pikiran lagi, tidur turu dong. Waduh. Ada lagi lagi nih. Cukup. Cukup. Terus ini ada pertanyaan terakhir, apa sih mata kuliah yang tidak kalian sukai dan Waduh. kalian sukai? Silakan alasannya. Kayak ada apa nih dulu? Kakak Anwar dah. Kalau kita nggak ada boleh lah. Tidak boleh ada dong. Tidak mengapa. Sebenarnya saya suka semuanya pastinya. Iya. Tidak ada yang tidak saya suka sih. Bohong. Jujur saja. Jujur saja. Aduh, mata kuliah apa ya? Sementara saya berpikir terlebih dahulu. Baik, sebenarnya ada nih satu deh yang bukan saya tidak suka lah, Iya, tapi yang iya. sayanya merasa tidak cocok seperti itu. Ekranisasi sih, karena saya itu tipe orang yang bukan suka nonton film, baca novel. Nah, lalu dari yang mata kuliah tadi itu saya bingung lah seperti itu.
untuk yang jalani tugasnya itu seperti apa, kan itu kan dari film kan ke novel, karena itu Iya. jadi saya itu Susah sangat ya? kesusahan ya, Hmm. karena saya jarang nonton film juga, jarang baca buku juga, jadi saya susah ya. Bukan tidak suka, tapi sayanya lah yang merasa kurang pantas nih ada di matkul ini, ya seperti itu. Terus yang disukain apa? Semuanya suka, termasuk dia. Oh, cacau ya. Iya, pasangan Beruntung saya. banget ya jadi cacau ya. Saya yang belum. Semua cacau dirayakan. Iya. Semua cacau dirayakan. Ya sudah, dari saya sudah. Wah, hebat banget ya pasangan cacau ini ya. Kelas Pink. Terus kita apa nih? Aduh, apa ya? Ayo, apa ya? Sambat aja, bilang aja kan apa kok. Ya tidak suka. Kan seperti yang saya bilang di awal tuh semuanya saya jalani aja, jadi Iya. ya sepertinya flat aja di saya, tidak ada yang saya sukai dan tidak ada yang saya nggak suka gitu. Jadi kamu suka ada yang dibilang Itu sepertinya lebih ke dosennya, Iya. bukan mata kuliahnya. Sudah? Sudah? Kakak Fatin? Kalau saya tidak ada yang tidak saya sukai. Tapi mungkin lebih ke mata kuliah yang condong ke pembelajaran. Misal? Nih, tidak ada. Karena saya kurang bisa dengan hal yang berbau pembelajaran seperti itu. Iya, tapi kan kamu sukanya sastra Iya, ya? saya lebih suka sastra. Nah, mata kuliah yang berbau sastra. iya, yang berbau sastra itu yang lebih saya sukai daripada yang pembelajaran. Kalau yang tentang bahasa itu ada di tengah-tengah lah. Suka tidak suka ya. Apa sih yang Suka tidak suka berarti ya. jadi jalani aja. Oh, jalani saja. Takdir Allah. Tolong tetap hidup tadi ya. Iya. Oh, iya. Ada lagi nggak? Cukup? Kalau sih berarti? Cukup. Oke. Sekian senior dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi